Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini Mimin akan membahas tentang 8 film action Indonesia terbaik sepanjang masa versi Click and Smart. Sri Asih merupakan salah satu film superhero yang sangat dinantikan oleh para penonton Indonesia. Kisahnya berpusat pada seorang gadis bernama Alana yang kebingungan karena dirinya selalu dipenuhi amarah, meski berusaha melawan. Alana pun mencari tahu tentang masa lalu dan misteri-misteri lain mengenai dirinya. Ternyata dia lahir saat sebuah gunung berapi yang meletus. Dan karena hal ini Alana terpisah dari kedua orang tuanya. Dari sinilah Alana juga mengetahui bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Dewi Asih, sang Dewi Keadilan. Untuk ukuran perempuan, lo lumayan. Roh jahat yang penuh. Jangan salah, Kodrat 2022 ternyata bukan sekedar film horor. Pasalnya, film ini juga menyuguhkan berbagai aksi laga yang cukup menghibur. Film ini berawal ketika Kodrat kehilangan putranya yang bernama Alif. Pasca anak ini dirasuki iblis jahat. Untuk menenangkan diri, Kodrat memutuskan untuk kembali ke pondok pesantrennya. Namun, keadaan pondok dan masyarakat sekitar sangat aneh dan dipenuhi hawa mistis. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Yuda yang berusaha mengungkap misteri tewasnya sang sahabat. Tak lama, ibu Yuda pun menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai misterius ini. Merasa terpanggil untuk mencari tahu dalang dibanding pembunuhan orang-orang yang dicintainya, Yuda tidak sengaja bertemu dengan Dananjaya, keturunan Pandawa yang membantunya mengetahui jati dirinya. Dari pertemuan ini, Yuda mengetahui bahwa dia adalah titisan Gatotkaca, sang penjaga klan Pandawa. Mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatotkaca. Kita menjemput kemenangan. Seluruh keturunan Pandawa. Sembilan Naga mengisahkan 3 orang sahabat bernama Marwan, Leni, dan Doni. Mereka bekerja sebagai pembunuh bayaran. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari jika pekerjaannya itu tidak menjanjikan masa depan lebih baik. Di samping itu, risiko yang ditanggungnya juga sangatlah besar. Cerita mulai menarik ketika pelbagai peristiwa yang tak terduga terjadi. Sejak saat itu, mereka merasa muak dengan apa yang telah mereka lakukan selama menjadi pembunuh bayaran. Ketiganya pun berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Serigala terakhir bercerita tentang persahabatan sekelompok remaja yang tinggal di pinggiran Jakarta. 5 karakter utamanya adalah Ale, Jarot, Lukman, Sadat, dan Jago. Ketika sebuah pertikaian terjadi, Jarot membunuh salah satu musuhnya demi melindungi Ale. Jarot pun akhirnya masuk penjara. Namun selama berada di balik jeruji besi, tak satu pun sahabat Jarot menjenguk. Konflik pun memuncak ketika Jarot keluar penjara dan dibawa seseorang masuk ke markas besar geng narkoba. Jarot pun harus berhadapan dengan sahabat lamanya. Alhasil, perkelahian pun tak terelakkan. Ampun, Bang, ampun. Kali ini dia akan mati tangan gua. Hadiah dari ketua oleh.
Gue mau semua ini stop sampai di sini. Merantau mungkin bisa menjadi awal naiknya nama Iko Uwais. Dalam film ini, Iko menjadi seorang pemuda asal Minangkabau yang harus merantau demi memenuhi tradisi desanya. Yuda harus meninggalkan ibunya, Wulan dan kakaknya, Yayan. Jakarta adalah kota tujuan Yuda. Di kota tersebut Yuda bertemu yatim piatu Adit dan kakaknya yang bernama Astri. Ternyata kedua yatim piatu tersebut adalah korban organisasi ilegal yang memperdagangkan manusia. Yuda pun bermaksud menyelamatkan Adit dan Astri dari organisasi tersebut. Sebelum tahun 2036, perang terjadi dan membuat perubahan besar terhadap negara. Perang saudara dan pembantaian dalam jumlah besar itu terjadi dan mampu diredam di tahun 2026. Namun, ketika memasuki tahun setelahnya, sedikit demi sedikit kelompok kaum radikal kembali muncul. Meski tidak banyak, tetap saja meresahkan banyak orang. Dalam keresahan itu, muncullah 3 orang sahabat bernama Alif, Lem dan Mim. Setelah besar, mereka mencari jati diri masing-masing. Ada yang jadi aparat negara, jurnalis dan pengajar di padepokan. Celaka. Akibat satu insiden, mereka semua malah harus saling bertarung untuk mempertahankan kebenaran mereka masing-masing. Film ini bercerita tentang hubungan kakak beradik bernama Arya, Rahmat, dan Fikri yang terlibat sebuah perampokan besar di bank tempat Fikri bekerja sebagai pegawai magang. Aksi perampokan ini dilakukan bersama dengan beberapa rekan-rekan mereka yang lain yaitu Salim dan Borni. Namun sialnya, rencana perampokan yang sudah disusun sempurna malah berantakan. Di saat yang lain melarikan diri, Salim tertangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Saat menunggu hari H tiba, datang seorang penulis bernama Hana yang bertujuan untuk mendengarkan cerita yang sebenarnya dari perampokan yang dilakukan Salim. Mat, lu yakin kita mau ngerampok nih, Mat? Salim udah kasih tahu kita butuhnya apa aja. Itu nggak penting, ada semua di gua. Yang penting sekarang duitnya. Gua mau bagi 3. Kamu harus tetap tinggal di rumah, paham? Enggak bang, karena cuma Iki yang tahu bang itu. Kalau lu ikut yang jagain ibu siapa? Terus lu ngapain mau ngelakuin ini? Kayaknya lagi hancur banget hidup lu sampai mau ngelakuin ini. Coba tembak lagi. Hei! Apa-apaan lo? Besok yang kita hadapi bukan kaleng yang diem aja kalau ditembakin.